Halo gengku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Faru PMI. PMI Consultation Channel yang membahas tuntas tentang informasi buruh migran Indonesia, tentang informasi TKI khususnya di Semenanjung Malaysia. Baik gengku, di video ini saya akan mengangkat topik tentang 2 poin. Yang pertama adalah IMEI. Yang kedua adalah masa berlaku PCR test di karantina. Oke geng, sebelum kita langsung ke pembahasan di pokok materi di video ini, saya tidak lupa mengingatkan untuk geng-gengku semuanya yang baru saja menemukan channel ini, tolong dukungannya geng, tolong supportnya dengan like, comment, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis geng. Karena subscribe geng-geng semuanya itu membuat kami lebih semangat lagi untuk sharing tentang informasi, sharing tentang kehidupan TKI buruh migran Indonesia khususnya di Semenanjung Malaysia. Dan untuk geng-gengku semuanya yang sudah subscribe, sudah lama subscribe, pastikan tekan notifikasi, tekan tombol loncengnya agar geng-gengku semuanya tidak ketinggalan tentang info terupdate dari channel ini. Baik geng, kita langsung ke pembahasan. Yang poin nomor 1 adalah tentang IMEI. Banyak teman-teman PMI TKI yang berencana pulang ke Indonesia tentu saja tidak asing lagi dengan yang namanya IMEI. Ya, betul geng. Apa itu IMEI? IMEI adalah International Mobile Equipment Identity, atau istilahnya identitas telepon yang kita beli dari luar negeri. Tentu saja untuk teman-teman TKI yang berencana pulang, pasti semuanya beli handphone di negara tempat bekerja. Nanti setelah masuk di Indonesia, setelah diterapkan peraturan baru dari Bea Cukai bahwa harus mengaktifkan IMEI. Dan untuk Bea Cukai, program ini adalah untuk memfilter sebetulnya guys, untuk memfilter mobile equipment dari luar negeri yang akan masuk ke Indonesia yang melebihi dari had atau melebihi dari harga jual tertinggi. Jadi di sini Bea Cukai bisa mengkontrol mobile equipment atau handphone kita yang dibeli dari luar negeri. Dan kalau melebihi 7,8 juta harga belinya, maka akan dikenakan Bea Cukai. Oke, sebelum ini saya sudah membahas tentang IMEI dan apa prosedur IMEI di video saya yang ini. Teman-teman semuanya bisa cek. Dan di sini saya akan lebih detail lagi menjelaskan tentang IMEI setelah kita baru sampai di Indonesia. Apa saja geng kategori handphone yang akan diblokir oleh Bea Cukai? Oke, tentu saja yang pertama adalah smartphone atau telepon pintar. Saya rasa 90% dari teman-teman TKI, PMI yang bekerja di luar negeri yang masuk di Indonesia itu handphonenya adalah sudah smartphone, dan itu pastinya akan difilter dan akan diblokir kalau IMEI kita tidak diregister di custom atau Bea Cukai. Oke geng, jadi prosedurnya gini. IMEI harus kita daftarkan sebelum kita masuk di Indonesia. Contohnya, 1 hari sebelum keberangkatan flight atau keberangkatan ferry, kita harus daftarkan IMEI kita di websitenya atau di aplikasinya Bea Cukai. Seperti video saya yang ini, geng semuanya bisa cek, bisa pelajari. Oke, setelah itu, kalau kita sudah mendaftar, barcode kita akan simpan. Setelah barcode disimpan, setelah kita tiba di Indonesia geng, di pelabuhan atau di bandara internasional, kita terus cari di kantor Bea Cukai yang ada di pelabuhan atau bandara internasional. Nah, bagi yang tidak punya aplikasi, yang tidak meregister IMEI dari negara asal, itu gimana bang? Bisa. Yang tidak
sempat untuk daftar, yang tidak sempat untuk membuat aplikasi IMEI, jadi langsung aja nanti di kantornya Bea Cukai di bandara atau di pelabuhan internasional di Indonesia, pasti ada di sana custom atau petugas Bea Cukai. Dan di situ, oke, yang prosedur untuk yang sudah daftar di handphonenya ada aplikasi, tinggal di scan barcode-nya, kemudian otomatis akan terregister dan bisa kita pakai. Tentu saja ada sinyalnya, geng. Dan kalau yang tidak register, bisa minta tolong di pegawai Bea Cukai atau petugas Bea Cukai, dan maka akan dibimbing di sana, geng. Dan di poin ini, geng, pastikan teman-teman semuanya cermat. Mana petugas asli Bea Cukai dan mana petugas abal-abal. Karena banyak kasus seperti ini, geng. Jadi pastikan geng-geng semuanya cermat. Di mana kita mengadu? Tempat yang benar atau tidak? Jangan sampai nanti teman-teman semuanya masuk di tangan-tangan orang yang tidak bertanggung jawab atau calo yang memanfaatkan situasi ini. Oke, teman-teman semuanya bisa lihat dari pakaian dinas yang dipakai, kemudian pasti ada logonya custom atau Bea Cukai. Nah, itu adalah petugas yang betul. Jadi jangan asal jumpa orang di pelabuhan atau di bandara, nanti takutnya kalau teman-teman semuanya ketemu dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan situasi di situ. Saya rasa ini tidak perlu saya jelaskan seperti apa, teman-teman semuanya mungkin sudah paham. Jadi intinya datang di kantor Bea Cukai atau custom di Indonesia yang betul dan jumpa petugas yang betul, maka di situ akan diaktifkan. Nah, kalau tidak kita aktifkan, kita langsung keluar, gimana bang? Oke, waktunya kita ada 2 hari saja, geng. 2 kali 24 jam. Jadi kalau kita tidak sempat register di pelabuhan atau bandara internasional, masih bisa dipakai lagi. Masih bisa dipakai dan ada sinyalnya, dalam arti di waktu 2 kali 24 jam. Jadi setelah 2 kali 24 jam, tentu saja langsung down. Sinyalnya nggak ada kalau kita sudah isi SIM card Indonesia. Jadi saya ulangi di sini, kalau kita tidak sempat meregister email kita di custom atau Bea Cukai, maka waktu yang diberikan untuk Bea Cukai hanya 2 kali 24 jam saja. Setelah 2 kali 24 jam, handphone otomatis down, langsung nggak ada sinyalnya kalau kita isi SIM card Indonesia, kecuali dengan sinyal WiFi. Itu boleh digunakan, geng, tapi tidak bisa digunakan untuk telepon. Oke, ada pertanyaan lagi, kalau sudah lepas kita jauh hari, apa masih bisa diselamatkan, bang? Bisa, geng. Jadi ada waktu lagi 2 kali 30 hari, jadi ada waktu 60 hari lagi untuk kita menyelamatkan handphone kita. Tentu saja caranya datang di kantor Bea Cukai terdekat, dan di sana akan bimbing diaktifkan untuk emailnya. Dan kalau melebihi dari harga beli 7,8 juta, tentu saja diaktifkan dengan syarat membayar Bea Cukai. Kemudian ada pertanyaan lagi, kalau handphone kita pernah kita isi nomor atau SIM card Indonesia, dulu pernah kita isi kemudian masuk di luar negeri, kemudian masuk lagi sekarang ada email yang diterapkan atau undang-undang email yang diterapkan, apakah bisa digunakan? Sama saja. Jadi intinya 2 kali 24 jam itu akan ada sinyalnya. Setelah 2 kali 24 jam, kalau kita tidak register di Bea Cukai, diaktifkan emailnya, tentu saja akan down. Sinyalnya nggak ada. Dan kalau terjadi bukan seperti itu, maksudnya handphone yang pernah kita bawa ke Indonesia, pernah kita isi SIM card Indonesia, dan ternyata masih bisa kita gunakan tanpa mengaktifkan email, itu mungkin kira nasib, geng. Atau kita tidak paham juga, ini sistem, jadi mungkin dalam sistem elektronik ada trouble atau gimana gitu. Jadi intinya pesan di video ini untuk teman-teman semuanya, pastikan meskipun handphone kita murah, handphone kita mahal, yang penting smartphone, sesampai di Indonesia cepat-cepat kita masuk ke
petugas bea cukai dan diaktifkan IMEI-nya. Kalau tidak, konsekuensinya HP tidak bisa digunakan, dan kalau diisi SIM card Indonesia, tentu saja tidak ada sinyalnya. Solusinya simpel, geng. Kalau tidak bisa download aplikasi, tidak bisa register sendiri, tentu saja sampai Indonesia terus datang ke bea cukai dan minta tolong petugas bea cukai untuk mengaktifkan IMEI-nya. Dan kalau teman-teman semuanya bisa meregister IMEI di handphone kita setelah sampai di Indonesia, pelabuhan atau bandara internasional, maka prosesnya akan cepat. Akan di-scan saja barcode-nya, dan kemudian nanti akan dapat balasan di email seperti ini. Nah, balasan di email kita setelah email kita diregister oleh bea cukai akan seperti ini, geng. Di sana ada nama kita, tentu saja, kemudian data kita, kemudian spesifikasi handphone kita, jenis apa, RAM-nya berapa, dan detail handphone. Kemudian di bawahnya ada lagi rate atau kategori bea cukai. Dan kalau bebas, di bawah sekali di tulisan IDR akan kosong. Itu kalau handphone kita tidak melebihi harga beli 7,8 juta. Kemudian di kolom bawah, geng, seperti ini ada juga nomor penerbangan kita atau nomor keberangkatan ferry kita, kemudian jadwal kita datang di Indonesia, terus selanjutnya sama detail handphone kita. Di bawahnya lagi ada kategori yang harus kita bayar, paling bawah sekali total tax. Kalau kita tidak melebihi 7,8 juta, maka akan kosong. Begitu, geng. Dan untuk kejelasan sebelumnya tentang IMEI, geng semua bisa cek di video saya yang ini untuk tambah pengetahuan lagi, tambah detail lagi tentang IMEI. Oke, geng. Kemudian kita masuk ke poin kedua tentang masa berlaku PCR test sehabis karantina. Di sini saya akan membahas tentang karantina di Batam Center atau karantina di Pemkot Batam, di Wisma Tanjung Uncang atau di Rumah Susun Tanjung Uncang. Jadi setelah 3 hari kita mendapatkan PCR report, maka waktunya kita ada 1 malam lagi untuk bermalam di Batam. Kalau teman-teman semuanya berencana untuk melanjutkan flight di daerah masing-masing. Jadi saya ulangi, setelah hari kita mendapatkan PCR report dari Dinas Kesehatan Batam, kita ada waktu 1 malam untuk bermalam lagi di Batam. Setelah itu, hari kedua harus keluar di Batam untuk teman-teman semuanya yang melanjutkan flight ke daerah masing-masing. Dan kalau masuk ke hari kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, maka nanti geng-geng semuanya harus buat antigen test lagi atau buat COVID test untuk keluar di Batam. Jadi sedikit mengingatkan untuk teman-teman semuanya, pastikan update terus informasi tentang pembaharuan SOP terbaru di Indonesia atau di negara kita bekerja. Memang susah, geng. Sekarang musim pandemi ini, jadi untuk SOP keluar, SOP kita masuk di Indonesia akan selalu diupdate dan akan selalu berubah-ubah. Pastikan teman-teman semuanya stay tune terus di channel ini. Yang belum subscribe tuh silahkan subscribe, geng, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan tentang notifikasi update terbaru info dari channel ini. Demikian, geng, info yang saya kutip di video ini. Semoga saja bermanfaat untuk teman-teman semuanya, untuk TKI yang berencana untuk balik kampung di musim pandemi ini. Semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Faru BMI. See you in the next vlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.